jadikan Islam sebagai pedoman. Makasih untuk bagian yang pertama. Bagian yang selanjutnya, tanawwa'atil asbab wal mautu wahid. Mati itu penyebabnya bermacam-macam. Mati itu penyebabnya bermacam-macam. Tapi hakikat kematian hanya satu. Boleh orang mati didahului oleh sakit. Ada orang yang mati tiba-tiba tidak didahului sakit. Ada orang yang mati karena terjatuh dari ketinggian. Ada juga orang yang mati tenggelam di air yang dalam. Ada orang yang mati terkapar di tengah jalan. Ada orang yang mati di kasur empuk lagi tidur-tiduran. Kalau begitu, persoalan kematian, persoalan yang mengerikan, atau justru sesuatu yang kita rindukan, terpulang pada kita semua, bagaimana kita menyikapinya dan dengan apa kita menyikapinya. Kalau Quran membahasakan di dalam Fussilat 41 ayat 30, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan pada kalian. Di ayat ini justru orang-orang yang memang siap mengemban apa yang Allah amanahkan, yang kemudian terikat dengan perjanjian bahwa syahadah yang akan mereka dapatkan, tentu mereka inilah yang berbunga-bunga menyongsong kematian. Wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Tapi Abu Sulaiman menanyakan kepada Ummi Harun dari kalangan tabi'in, apa yang ditanyakan oleh Abu Sulaiman? Abu Sulaiman menanyakan kepada Ummi Harun terkait dengan sikap manusia di dalam menghadapi kematian. Kenapa ada orang yang ketakutan luar biasa menghadapi kematian di satu pihak, sementara di pihak lain ada orang yang justru sangat merindukan kematian? Apa kata beliau? Kalau seseorang mendurhakai seseorang, kalau bawahan mendurhakai pimpinan, kalau katanya sahabat tapi kemudian menghujat sahabatnya sendiri, menistakan sahabatnya sendiri, pernahkah dia berharap bisa bertemu dengan yang dia khianati? Pernahkah dia berharap akan bertemu dengan orang yang dia durhakai? Logik memang. Begitu manusia memang kerjanya hanya mendurhakai Rabbnya, maka pasti yang ada adalah ketakutan akan kematian. Tapi sebaliknya, orang yang senantiasa menghamba, senantiasa tunduk dan patuh, justru dia merindukan kematian. Al-Ka'ka juga berkata, aku puluhan tahun menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Maka kalau kematian itu sudah akan datang menemui saya sedikit pun tidak ingin kematian itu ditunda. Orang yang merindukan kematian. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan, dahsyatnya kematian, benarkah itu adanya? Dahsyatnya kematian sebagaimana digambarkan oleh banyak orang, benarkah itu adanya? Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang
sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kematian. Kata Aisyah radhiyallahu anha, menjadi sikap cukup banyak orang Arab tatkala mendung terjadi, mereka itu sukacita, mereka itu bergembira. Kenapa? Kalau mendung terjadi mereka senang. Kenapa? Bisa dipahami? Karena daerah gurun hujan memang langka. Sehingga begitu mendung terjadi, diharapkan memang mendung akan menghadirkan hujan. Dengan hujan akan menumbuhkan tanam-tanaman. Dengan hujan kegersangan akhirnya akan tersirami dan seterusnya. Tapi kemudian Rasulullah memberikan gambaran tentang dahsyatnya kematian dengan hal yang sama. Cuman kemudian interpretasinya berbeda. Apa kata Rasulullah? Kadang di balik mendung terjadi hal-hal yang mengerikan. Bisa jadi topan yang memporak-porandakan keadaan. Bisa jadi banjir yang akan menenggelamkan. Itulah gambaran tentang kematian. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa. Doa yang masyhur, doa yang mestinya jadi amalan kita, ya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami dalam menghadapi mabuk kematian. Mabuk dalam arti manusia sudah memang sangat mungkin hilang sudah keseimbangan karena dahsyatnya memang kematian. Ya, sehingga kita minta kepada Allah untuk diringankan. Tapi kematian satu keniscayaan. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kita lari, yang sebagian manusia lari daripadanya, pastikan kematian yang akan menemui Anda. Mau lari kemana? Al-Jumu'ah surah 62 ayat 8 kan mengatakan seperti itu. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Surah Al-Jumu'ah. Ini sebagian yang membaca Quran nih, ya. Lagi saya koreksi, ya. Surah Al-Jumu'ah. Tapi bahasa kita, lafaz kita Jum'ah, bukan Jumu'ah. Sehingga terbawa ke membaca ayat. Fa idza qudiyatis salatu mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Salah baca. Bukan Jum'ati, Jumu'ati lah. Ya memang kita itu ada bacaan itu hafalan. Ya. Bahkan kita belum tahu huruf Al-Quran sudah punya hafalan. Iya ya. Belum tahu huruf Al-Quran, belum tahu alif bata, kita sudah punya hafalan. Bagus saja. Tapi kemudian begitu kita belajar bisa membaca, mestinya memang harus dicocokkan. Ya, kita cocokkan sendiri, nanti tidak merasa cukup, kemudian kita ingin orang lain mengoreksi. Ada istilah tasmi'. Ya, ini niscaya agar jangan salah baca. Hafal memang lancar. Yang membaca tidak bisa membedakan makhraj, yang mendengar juga sama, sehingga seakan-akan tidak ada masalah apa-apa. Ya. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ada yang salah, lancar dia. Padahal kena enggak? Enggak kena kan? Nah, itu ya. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mampus wa ma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa ma man khaffat mawazinu
Pomo hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hebat. Habis anaknya baru umurnya 2 tahun, 3 tahun, hebat kan? Ya tapi kalau orang dewasa, nanti dulu, ya jangan. Nah, menikung saya ke sana. Baik, saya tutup, saya ya closingnya, ya tentu kematian bukan perkara yang kemudian kita takutkan. Kita tidak takut akan kematian itu sendiri. Ya dahsyat, iya. Tapi kemudian kita yang memang mau tidak mau harus menghadapi kematian. Tentunya ada ikhtiar, ada upaya untuk selalu melakukan persiapan. Ya, pastikan wal akibatu lil muttaqin. Ending yang membahagiakan akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang memang benar-benar beriman, kepada hamba-hambanya yang memang benar-benar bertakwa. Ya inilah yang justru pijakan kita, inilah pegangan kita. Tuluskan, ikhlaskan melakukan kebajikan. Sejalankan, selaraskan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Selebihnya serahkan. Allah memang yang nanti akan memberikan keputusan di akhir perjalanan hidup kita. Makasih atas atensi yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.